Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Nurhiki dari Bimbingan Penyuluhan Islam Negeri Metro, NPM 1904031012, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang konsep dasar keluarga. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke definisi. Apa sebenarnya definisi keluarga itu? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, dua orang atau lebih, yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang anggota, berkumpul di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Selanjutnya ada tipe atau bentuk keluarga. Ada beberapa tipe dalam satu keluarga. Yang pertama ada keluarga inti. Saya yakin, percaya kalau kita semua sudah tahu keluarga inti itu yang mana, ya. Benar sekali, ayah, istri, dan anaknya. Anak di sini yang dilahirkan dari dan dikandung ibunya, atau anak dari hasil adopsi, itu tetap dikatakan sebagai keluarga inti. Selanjutnya keluarga besar. Keluarga besar terdiri dari keluarga inti yang ditambah dari keluarga yang lain seperti nenek, kakek, sepupu, ipar, paman, bibi yang hidup bersama dalam satu rumah. Yang selanjutnya ada keluarga berantai. Kemudian apa yang dimaksud keluarga berantai? Jadi keluarga berantai di sini wanita atau pria menikah 2, 3 atau dalam kata lain lebih dari satu kali menikah, yang tetap dalam satu rumah atau tinggal dalam satu rumah. Yang di sini bisa dikatakan sebagai poliandri atau poligami. Yang selanjutnya ada keluarga duda atau keluarga janda. Saya kira sudah jelas apa itu duda dan apa itu janda. Misalnya ada keluarga berkomposit. Keluarga yang berkomposit ini ialah keluarga yang suami berpoligami, kemudian tinggal dalam satu rumah. Ingat ya, berpoligami, tetap satu kepala keluarga dengan 2-3 kali menikah. Bedakan jika laki-laki menikah beberapa kali itu poligami, kalau perempuan beberapa kali menikah itu poliandri. Tapi dalam poliandri tidak masuk ke dalam keluarga berkomposit karena masing-masing memiliki kepala keluarga. Kemudian ada keluarga kohabitasi. Keluarga kohabitasi itu 2 orang atau lebih wanita dan pria hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Ini yang sebenarnya dilarang di Indonesia karena kita berbudaya timur. Nah, selanjutnya ada peran keluarga. Bagaimana peran keluarga itu? Berbicara peran keluarga, berarti ada suami, istri, dan anaknya. Dalam hal ini dikatakan sebagai ayah. Laki-laki dikatakan sebagai ayah jika sudah memiliki anak. Jika belum memiliki anak, belum dikatakan sebagai ayah, melainkan sebagai suami dari istrinya. Kalau sudah memiliki anak, baru dikatakan seorang ayah. Apa tugasnya? Seorang ayah harus mencari nafkah, kemudian mengajarkan anak beribadah dan mengajaknya ke tempat ibadah. Contohnya yang selanjutnya contohnya mengajak dia ke masjid. Yang selanjutnya itu melindungi anak dari gangguan di luar. Jika ada masalah di luar, maka sang ayahlah yang melindunginya. Kemudian ada ibu. Ibu itu harus juga dia seorang istri. Jika dia tidak sadar, pasti akan hancur rumah tangganya karena bekerjanya cuma shopping, bersolek, dan tidak merasa bahwa dia seorang istri. Tidak merasa dia seorang ibu dan seorang istri dari suami dan anak-anaknya, mengurus rumah tangga dan segala urusan di rumahnya. Istri atau ibu yang mengurus mulai dari persiapan, memasak, dekorasinya. Tapi jangan biarkan ibu bekerja sendiri.
Jika suami sudah pulang, bantulah sang istri. Jika anaknya menganggur, bantulah ibunya. Yang terakhir ada anak. Sebelum ke anak, sang ibu juga berperan sebagai pendidik. Kenapa ibu berperan sebagai pendidik? Karena yang paling sering bersama anak adalah ibu. Peran anak mengikuti perkembangan sampai dia seorang ayah. Nah, selanjutnya fungsi keluarga. Fungsi yang pertama ada fungsi efektif, adalah pemenuhan akan adanya psikososial dalam internal keluarga. Fungsi efektif ini akan membangun kebahagiaan dalam keluarga yang berhubungan dengan psikososial. Dalam hubungan keluarga, jangan sampai tidak saling berkomunikasi atau tidak saling berbicara. Ciptakan harmonis. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial di sini diharapkan mampu mengajarkan anak-anaknya menjadi belajar disiplin, belajar tentang norma-norma moral, norma agama, norma sosial. Contohnya, norma masyarakat Sunda dan Jawa tentunya berbeda norma, diajarkan dalam keluarga. Kemudian berperilaku dalam keluarga. Ada beberapa keluarga dipatok penggunaan saat menggunakan HP. Yang ketiga ada fungsi reproduksi. Saya kira sudah jelas untuk ini bagaimana fungsi keluarga. Tujuan inti pernikahan itu memiliki keturunan. Karena ada beberapa yang tidak memiliki keturunan, ia pun bercerai, meskipun ada juga yang mengadopsi seorang anak. Yang keempat ada fungsi ekonomi. Bagaimana keluarga itu mampu memenuhi kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, sandang, pangan, dan pakaiannya. Jadi keluarga sang ayah memiliki istri dan anaknya, berarti sang ayah harus bekerja. Bagaimana supaya semua terpenuhi dengan layak. Yang kelima ada fungsi perawatan keluarga. Di fungsi ini ada 5 yang harus dipahami. Yang pertama yaitu mampu mengenali masyarakat. Mampu mengenali masalah kesehatan. Contohnya jika seorang anak demam, apa yang dia lakukan sang anak jika sang anak demam karena virus atau yang lainnya. Yang kedua adalah mampu mengambil keputusan. Contohnya sang anak mau dibawa ke rumah sakit atau di rumah. Jika dirawat di rumah, maka yang ketiga dia harus mampu melakukan perawatannya. Yang keempat, mampu memodifikasi lingkungan. Misalkan di rumah sulit pencahayaan, maka dia harus bagaimana di rumah itu mendapatkan pencahayaan yang bagus. Jangan sampai satu keluarga sakit semua karena tidak terkena cahaya. Yang kelima, harus mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan. Misalnya, harus mampu kemana dia saat sedang sakit. Jadi kalau kita sudah berkeluarga, harus tahu tahap-tahapnya. Bagaimana untuk berobat dan mendapatkan pelayanan, supaya kita tidak tergantung dengan orang lain. Yang selanjutnya, kita harus mampu memanfaatkan pelayanan yang ada di rumah dan harus menyiapkan obat-obatan jika keadaan mendesak. Yang selanjutnya ada tahap perkembangan. Ada tahap-tahap perkembangan. Yang pertama ada tahap keluarga pemula. Yang tugas perkembangannya yaitu membina hubungan intim yang memuaskan dengan kehidupan barunya. Yang kedua, membina hubungan dengan teman lain, keluarga lain. Yang ketiga ada membina keluarga berencana. Tahap kedua yaitu keluarga dengan kelahiran anak pertama.
sampai dengan berusia 30 bulan. Tugas perkembangannya yaitu yang pertama, perubahan peran menjadi orang tua. Yang tadinya berdua, sekarang ada anak di tengah-tengahnya. Yang kedua yaitu adaptasi dengan perubahan anggota keluarga. Yang ketiga, mampu mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangannya. Adaptasi di sini yaitu pembagian tugas saat sang anak menangis atau pembagian tugas merawatnya. Di sini kita harus beradaptasi, yang tadinya sendiri menjadi ada anak di tengah-tengah kita. Yang selanjutnya ada tahap ketiga, keluarga dengan anak prasekolah 2-5 tahun. Tugas perkembangannya yaitu memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Yang kedua, membantu anak bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang lain harus dipenuhi. Membantu anak bersosialisasi, pada awal-awalnya sang anak akan merasa malu terhadap lingkungannya. Maka di sini sang anak butuh bantuan seorang orang tua agar dia percaya diri dan tidak malu dengan lingkungannya. Tahap keempat, ada keluarga dengan anak usia sekolah. Tugas perkembangannya yang pertama, membantu sosialisasi anak dengan tetangga, sekolah, dan lingkungan. Jika sang anak malu untuk berkenalan atau bercengkrama dengan teman-teman lingkungannya, maka temani dulu pada saat awal-awal. Yang kedua, mempertahankan hubungan perilaku bahagia. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sang anak akan cenderung diutamakan dari kebutuhan orang tuanya. Yang keempat, meningkatkan komunikasi terbuka. Yang kelima yaitu tahap keluarga dengan anak remaja, anak berusia 13-20 tahun. Kalau dari kecilnya tidak dididik dengan baik, maka masa remajanya akan lebih sulit untuk mendidiknya. Tugas perkembangannya yaitu yang pertama, memberikan kebebasan, keseimbangan, tanggung jawab. Anak-anak harus diajarkan mandiri dan tanggung jawab atas dirinya sendiri dan lingkungan. Mempererat hubungan yang intim dalam keluarga, mempertahankan komunikasi terbuka antar anak dan orang tua. Yang selanjutnya yaitu perubahan sistem peran dan peraturan tumbuh kembang keluarga. Yang keenam, ada keluarga dengan anak dewasa, anak menikah atau belum dan tinggal dalam rumah. Tugas perkembangannya yaitu memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar, mempertahankan keintiman pasangan. Yang selanjutnya, membantu orang tua yang sedang sakit atau memasuki masa tuanya. Yang selanjutnya, membantu anak untuk mandiri di masyarakat. Contohnya, sang anak ingin membuka sebuah klinik. Jika sang ayah ada dana atau mempunyai dana lebih, maka berilah fasilitas untuk membuka klinik tersebut. Yang terakhir ada penataan peran kembali dan kegiatan rumah tangga. Jika sang ayah atau tulang punggung keluarga sudah memasuki usia rentan, maka tugas tersebut akan kembali kepada sang anak. Dan yang dulunya sang anak dirawat dan dibesarkan orang tua, maka saat itulah sang anak harus merawat orang tua tersebut. Seperti sang ayah merawat
anaknya dengan penuh kasih sayang saat dulu membesarkan anak tersebut. Jadi disinilah peran sang ayah harus memperluas keluarganya yang dari keluarga inti menjadi keluarga besar. Nah, selanjutnya ada tahap ketujuh, keluarga dengan usia pertengahan. Anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu meninggal. Tugas perkembangannya yaitu yang pertama mempertahankan kesehatan, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan anak-anaknya, meningkatkan keakraban dengan pasangan. Pada tahap ini harus mempererat lagi silaturahmi dengan anak-anak dan pasangannya. Jika sudah tidak ada pasangan, maka dekatkanlah dengan sang kuasa atau sang pencipta. Yang selanjutnya ada tahap ke-8, keluarga dengan usia lanjut. Disinilah salah satu meninggal atau keduanya meninggal. Pada tahap ini ada tahap terakhir dari 8 tahap yang tadi sudah dijelaskan. Dalam hal ini, pergaulan dan media massa harus dalam pengawasan yang ketat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada pola asuh. Dalam video ini kita akan melihat salah satu kesalahan dalam pola asuh anak. Pola asuh itu sendiri yaitu suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional seorang anak. Dari ia anak masih bayi hingga ia dewasa. Orang tua kita mendidik dengan berbagai pola asuh yang diterapkannya pada anak-anak mereka. Pola asuh itulah yang akan menjadi tuntunan kita ke depannya. Pola asuh yang salah akan membuat kebiasaan yang salah. Contohnya dalam video ini menggambarkan pola asuh dengan metode memberikan kebebasan tanpa memberikan batasan. Kebebasan pada sang anak. Bisa saja sang anak menyalahartikan kebebasan tersebut dengan pergaulan bebas yang tertera dalam video ini, di mana sang anak berdua-duaan dalam kamar yang berujung dengan hamilnya sang perempuan. Orang tua merupakan guru pertama bagi seorang anak dalam menjalani banyak hal,
baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Maka dengan itulah orang tua harus menerapkan ilmunya kepada sang anak sebelum sang anak keluar dari ruang lingkup keluarganya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat atas teori dan semua contoh yang telah saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.